Dulu kadrun komentari Prancis, sekarang larang SBY dan Jokowi komentari Myanmar. Ditulis Jaya Wijaya di seaworld.com. Hai Indonesiaku, Assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama saya di Suara Channel Bapak Infrastruktur. Memang tidak terbayangkan saat upload video ini untuk membela SBY. Tetapi harus diakui kalau kali ini pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-6 2 periode, terkait dukungan beliau kepada Joko Widodo soal Myanmar. Kita memang bukanlah dukun yang bisa menebak isi hati SBY. Apa tujuan beliau berkata demikian? Tetapi bagi kita, perkataannya itu memang benar adanya. Dalam akun Twitternya, Susilo Bambang Yudhoyono berkata, "Sebagai mantan presiden, saya mendukung usulan Presiden Joko Widodo agar dilaksanakan ASEAN High Level Meeting atau HLM untuk isu Myanmar. Inisiatif ini tepat sesuai tradisi Indonesia sebagai peacemaker dan peacekeeper di dunia. Setelah HLM, tentu dilanjutkan dengan ASEAN Summit agar lebih powerful." Ucapan SBY ini sesuai dengan isu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, bahwa negara akan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Baik Jokowi maupun SBY, keduanya benar dan sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar. Joko Widodo yang saat ini sebagai Presiden Indonesia menyatakan sikapnya sebagai berikut. Dan Indonesia mendesak agar penggunaan kekerasan di Myanmar segera dihentikan, sehingga tidak ada lagi korban berjatuhan. Keselamatan dan kesejahteraan rakyat harus menjadi prioritas utama, ujar Presiden ke-7. Untuk itu, kita sangat aneh ketika kadrun malah menyerang Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, memintanya agar mengurusi masalah kekerasan di Indonesia dan tidak mengomentari soal negara Myanmar. Padahal belum hilang dari ingatan kita bagaimana kadrun mengomentari soal pernyataan Emmanuel Macron, Presiden Prancis. Kita belum lupa bagaimana kadrun menuduh Emmanuel Macron menyebarkan Islamophobia karena menyebut radikal Islamis. Padahal tujuan Emmanuel Macron adalah untuk membedakan dengan umat muslim yang sangat cinta damai. Kita juga masih terngiang bagaimana kadrun teriak boykot produk Prancis, lalu mereka semua memborong produk-produk minuman asal Prancis dan kemudian minuman tersebut dibuang sebagai bentuk protes kepada Emmanuel Macron. Kita tidak bisa melupakan ada seorang artis yang menaruh barang mewah asal Prancis di lantai. Dengan gagah dia berkata akan membakar tas tersebut sebagai bentuk protes kepada Emmanuel Macron. Namun kemudian tas tersebut tidak jadi dibakar. Memang konyol sih, tetapi bagaimanapun kadrun sudah bersikap. Jadi, kenapa kadrun begitu protes ketika Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo bersikap juga terhadap permasalahan di luar negeri? Jelas jawabannya adalah karena hal tersebut tidak berhubungan dengan kepentingan kelompok-kelompoknya. Bagi kadrun, kebenaran itu tidak mutlak, tetapi kebenaran itu standarnya adalah kepentingan kelompoknya. Inilah yang dinamakan dengan standar ganda. Coba jika jadi korban adalah suku Rohingya, maka kadrun akan berteriak-teriak dan malah berbalik mendukung Susilo Bambang Yudhoyono. Demikian juga halnya dengan masalah pemaksaan memakai jilbab. Kadrun dengan bangga mempertontonkan standar ganda yang begitu menjijikkan. Mereka membela mati-matian pemerintahan daerah yang mewajibkan siswi non-muslim menggunakan hijab. Namun mereka menentang keras pelarangan burka di negara Sri Lanka walaupun itu demi keamanan.
baik negara Sri Lanka ataupun Myanmar dan Prancis adalah sama-sama masalah luar negeri. Namun respon kadrun tergantung dari siapa yang menjadi korban. Kasus Prancis malah jauh lebih parah karena jelas-jelas yang jadi korban bukanlah dari pihak mereka. Apalagi jika mendengar alasan kadrun bahwa di negara Indonesia juga terjadi kasus kekerasan, sehingga tidak perlu mengomentari kasus kekerasan di Myanmar. Padahal mereka teriak kencang bahwa Emmanuel Macron menyebarkan Islamfobia di tengah-tengah kasus intoleransi dan penindasan kepada minoritas di Indonesia. Sudah banyak rumah ibadah ditutup. Sudah banyak rumah ibadah minoritas dibakar. Sudah banyak pula yang menjadi korban kekerasan karena intoleransi. Jamaah Ahmadiyah dan Syiah banyak yang diusir dari tempat tinggalnya. Bahkan banyak yang meninggal karena darahnya dihalalkan. Kadrun diam dan bahkan membela Front Pembela Islam atau FPI, salah satu ormas yang menghalalkan pembunuhan terhadap jamaah Ahmadiyah. Sedangkan di negara Prancis tidak ada umat muslim yang menjadi korban. Yang terpenggal justru warga negara Prancis, sehingga Emmanuel Macron mengeluarkan pernyataan untuk membela rakyatnya. Tetapi kadrun begitu kepanasan dan bahkan memaksa Joko Widodo untuk memberikan kecaman terhadap Emmanuel Macron, Presiden Prancis. Lalu sekarang ketika terjadi pembunuhan terhadap 220 rakyat Myanmar, kadrun melarang Jokowi dan SBY untuk memberikan pernyataan sikap. Kejadian di Myanmar yang banyak korban, kadrun melarang Jokowi dan SBY untuk berkomentar dengan alasan masih banyak kasus kekerasan di Indonesia. Sedangkan kasus Prancis, kadrun ramai-ramai memaksa Jokowi untuk berkomentar, walaupun masih banyak intoleransi di Indonesia dan tidak ada korban jiwa muslim di sana. Sungguh menjadi standar ganda yang dipertontonkan oleh para kadrun dan sumbu pendek ini. Bagaimana menurut Anda? Salam hangat, Bapak Infrastruktur menuju Indonesia Maju.